وجمع التابعين والتابع التابعين والأئمة المجتهدين والأولياء والشهداء والقرى والمفسرين والحفاظ والمحدثين وجمع ساداتنا شهداء المحدثين والعلماء العاملين خصوصا الإمام الشافعي والإمام المالكي والإمام الحنفي والإمام الحنبلي والإمام النووي والإمام الرافعي والإمام المزاحم الهادي ثم إلى من صلى الله عليه وسلم سيدنا المقدم محمد بن محمد عليه وسلم في عبد الله بن رسول عبد الله بن حدد وسلم ثم إلى من قال يوسف بن بسم الله الذي ورحمه الله بما عليه ما شاء الله صلى الله عليه وسلم ما شاء الله قدام الله ما شاء الله
sallallahu alaihi wa sallam segala Muhammad segala Ibrahim Tazim insyaallah وسلم على ومن عمر هذا المسجد ومساعد الدين ان الله يغفر الله ورحمه ويعيد درجات في الجنه ويعيد علينا من بركاته وصفائه ونواره ورحمه ونفعني بالدين والدنيا والاخره. الفاتحه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. وبعد فإنا والحمد لله قد رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا وبالقرآن إماما وبالكعبة قبلة وبالمؤمنين إخوانا آمنا بكل كتاب أرسله الله وأنزله الله وبكل رسول أرسله الله بملائكة له بالقدر خيره وشره وباليوم الآخر وبكل ما جاء به سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم عن الله. على ذلك نحيا وعلينا نموت عليهم المعصوم إن شاء الله وهم من الآمنين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون بفضلك اللهم يا رب العالمين. Fikihnya halaman 221 di atasnya, baris paling atas. Bismillahirrahmanirrahim. Qala radhiyallahu anhu wa tahrumul mula'anatu 'alal mula'ini wa nikahul muhrimati wal mu'taddati min ghairihi wa yahrumu 'alal hurri an yajma'a baina aktsara min arba'in wal aula al-ittisaru 'alal wahidati wa lahu an yata'a bimilkil yamini ma sya'a wa yahrumu 'alal 'abdi aktsaru min itsnaini wallah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Shalatu wassalamu ala Rasulillah. Idaranya minadana anhu wa tahrumul mula'anatu 'alal mula'ini wa nikahul muhrimati wal mu'taddati. Nah ini kemarin anak ada kesalahan ya dalam keterangan, dalam artiin ya, kemarin ada kesalahan. Anak dengar lagi itu di rekaman ya. Jadi anak mesti ralat sekarang ini ya. Wa tahrumul mula'anatu 'alal mula'ini, kemarin anak artikan dan haram melakukan ya li'an atas si yang melakukan li'an. Nah, padahal bukan begitu ya. Wa tahrumul mula'anatu 'alal mula'ini, haram menikahi mantan istri yang di li'an gitu ya, atas mantan suaminya tuh yang melaknat tadi, yang apa ya, melakukan saling melaknat gitu ya. Tapi yang dilaknat bukannya si suami, bukan melaknat istrinya, melaknat dirinya. Begitu juga istri melaknat dirinya begitu ya, kalau dia dusta dalam apa tuduhannya. Jadi haram ya, suami istri balik lagi tuh ya, yang saling melaknat tadi, dia tuduh istrinya berzina sama laki-laki lain begitu ya. Nah, dituduh begitu, kemudian istri nggak terima, maka
dengan otomatis tercerai, begitu. Dan nggak boleh balik lagi selamanya, ya. Ini lebih karena ini lebih lebih berat dari talak 3. Kalau talak 3 masih bisa balik lagi kepada mantan istrinya kalau mantan istri udah pernah kawin lagi sama laki-laki lain, kemudian secara kebetulan diceraikan sama suami yang kedua, ya. Nah, baru boleh balik lagi. Tapi kalau ini nggak boleh, ya selamanya udah terus sampai ke akhirat nggak boleh, nggak bisa balik lagi. Ya sekalipun di akhirat misalnya istrinya tetap janda, ya nggak kawin sampai mati, dia ketemu tuh di akhirat balik lagi nggak bisa, ya, karena sudah saling melaknat, begitu, ya. Wa nikahul muhrimati, begitu juga menikahi perempuan yang sedang ihram, ya, baik ihram haji maupun ihram umrah, ya. Ini perempuan lagi melakukan ihram walaupun calon suaminya tidak lagi ihram, ya, nggak boleh dinikahi. Wal mu'taddati min ghairihi, ya, dan perempuan yang masih dalam iddah, ya, masa iddah. Ini perempuan, ya, udah diceraikan oleh suaminya tapi iddahnya belum selesai, ya. Berapa? 3 bulan 10 hari. Nah, masa 3 bulan 10 hari itu namanya masa iddah. Itu kalau masa iddah udah selesai baru, ya, boleh dia kawin lagi. Atau ditinggal mati oleh suaminya, ya. Nah, masa iddahnya 4 bulan 10 hari, ya. Nah, dalam masa itu nggak boleh kawin lagi dia, ya. Setelah masa iddah selesai baru, ya, boleh kawin lagi. Dari itu kalau orang yang ditinggal mati, perempuan yang ditinggal mati oleh suami, jangan kemana-mana, ya, di rumah, jangan pakai keluar, nggak usah pakai belanja kesono kemari, ya. Nah, dia masih dalam iddah, kesian suaminya nanti yang tersiksa, ya, begitu. Bukan tersiksa bukan tersiksa itu dalam arti digebukin sama malaikat di kuburnya, bukan, ya. Kalau itu kan masalah itu lain lagi. Wala taziru waziratun wizra ukhra. Kalau orang lain yang berbuat dosa, ya nggak bisa orang lain nanggung, ya. Jadi tersiksanya tuh dilihat kok gini istrinya tuh, begitu, tersiksa. Kayak ente deh, ente lihat anak-anak ente nggak bener, pada bandel, pada nakal, main judi, mabok. Ente tersiksa nggak sebagai orang tua? Tersiksa ente, batin ente, walaupun ente nggak diapa-apain sama anak ente, begitu, itu tersiksa namanya, ya. Wa yahrumu 'alal hurri an yajma'a baina aktsara min arba'in, dan haram atas orang yang merdeka, orang laki yang merdeka menghimpun lebih dari 4 istri, ya. Itu sudah maksimal, ya, 4 istri. Itu juga kalau mampu, ya, mampu memberikan nafkah dengan adil, mampu bagi waktunya, ya, itu mesti adil semuanya, ya. Wal aula al-iqtisar al-wahidah, tapi yang lebih utama, lebih afdal, ya, cukup dengan 1 istri. Nah, di sini dibilangin itu di kitab, ya, yang paling afdal satu istri. Walahu an yata bi milkil yamin masya'a, tetapi dia boleh, ya, bersetubuh dengan budaknya yang dimiliki sekehendaknya. Kalau budak nggak ada batas, ya. Ente punya budak perempuan 10-10-nya ente setubuhi boleh, ya. Apa? Karena itu bukan istri, budak dimiliki, ya. Wa yahrumu 'alal 'abdi aktsaru min ithnataini, dan haram atas seorang budak laki lebih dari 2 istri. Kalau statusnya budak hanya 2 istri, ya. Nggak boleh lebih. Jadi separuh dari laki-laki yang merdeka, ya. Kalau laki yang merdeka 4 istri maksimal. Kalau budak 2 istri.
Wa yahrumu 'alal hurri nikahul amatil muslimati inna illa an yakhafal 'anata wa huwa al-wuqu' fi zina. Dan haram atas seorang laki yang merdeka menikahi budak, ya, budak yang muslimah, kecuali kalau dia takut jatuh ke dalam zina, ya, karena dia nggak mampu kawin sama perempuan yang merdeka, ya, karena biayanya besar, maka dia kawin sama budak. Nah, itu boleh karena takut zina, ya. Kalau dia nggak kawin juga nih, dia khawatir dirinya jatuh ke dalam perzinahan, maka dibolehkan. Tapi kalau dia mampu nggak boleh, ya, kawin sama budak. Kenapa? Karena nanti anaknya jadi budak, ya, gitu. Walaysa indahu hurratun taslul istimta', ya, dan tidak ada padanya perempuan yang merdeka yang bisa, ya, untuk dikawinin. Itu baru boleh dia kawin sama budak. Wa ajazan sadaqi hurratin, dan dia tidak mampu, ya, memberi mas kawin kepada perempuan yang merdeka. Au thamani jariyatin tasluhu, atau harga, ya, budak yang pantas, ya, mau beli budak nggak mampu, gitu, ya. Karena kalau kawin sama budak perempuan, ya, budak orang lain itu nggak bebas, tetap budaknya, ya, nggak milik dia, dia cuman akad nikah doang, kan, akad nikah, ya, budaknya hanya dia boleh dia bawa pulang di malam hari, siang hari nggak boleh, karena itu budak dimiliki oleh tuannya, ya, begitu, dia mesti kerja sama tuannya, ya, nggak bebas, ya. Nggak bisa diajak kemana-mana, ente mau pergi, ya, ke Cirebon misalnya, ente mau ajak nggak bisa. Kalau istri kan bisa, ente ajak kemana aja, ya, ente ajak umroh bisa, ente ajak haji bisa, ente ajak ke Jepang bisa. Kalau ente punya istri budak nggak bisa, karena dia punya tuannya, bukan punya ente, gitu, ya. Maka dari itu diharamkan, ya, kalau dia mampu. Wala yasihu nikah syighar, ya, wa nikah mut'ah, dan tidak sah menikahi asyighar. Asyighar pakai shin, ya, itu artinya mas kawinnya, jadi bukannya mas kawin berupa barang, tapi berupa dikawinin lagi. Misalnya aneh kawin sama ente nih, ya, kawin sama anak ente, mas kawinnya apa namanya? Aneh kawinin anak ente, anak aneh sama ente, dengan mas kawin anak ente kawin lagi sama aneh, gitu. tukar anak perawan, ya, ya, timbal balik, itu nggak boleh, nggak sah, ya, nggak sah dijadikan mas kawin, begitu. Wa nikah mut'ah, begitu juga nikah mut'ah, ya, itu haram menurut kita ahlu sunnah, ya, nikah mut'ah diharamkan, nggak boleh, tidak sah. Kalau nggak sah jatuhnya jadi zina, ya. Nikah mut'ah itu nikah berwaktu, ya, pakai jangka waktu sebulan misalnya, ya, ente nikah sama ini perempuan dalam jangka sebulan, begitu jatuh tempo sebulan, nah, otomatis tercerai itu perempuan, bukan bini ente lagi. Jadi kekuatannya cuma sebulan. Nikah kontrak, ya, itu haram, ya, nah, nggak boleh, haram, ya, dengan dalih apapun nggak boleh, haram, ya, itu namanya mempermainkan wanita juga, ya, nggak boleh. Satu itu, kedua, menyengsarakan anak. Nanti anak siapa, ya, walaupun misalnya dia kasih nafkah, ya, gitu, tapi kan dia udah bukan bapaknya lah, bukannya antara suami istri udah putus, ya, gitu. Wa huwa an yankiha ila muddatin, yaitu menikah mut'ah, dia nikahi itu perempuan sampai masa waktu tertentu. Wala nikahul muhallili,
juga ya tidak sah nikah muhallil. Nikah muhallil wa huwa an yankihaha yuhallilaha ya lilladzi talaqaha thalathan. Yaitu dia nikahi itu perempuan mantan istri seorang yang telah ditalak 3 untuk dihalalkan supaya dia bisa balik lagi sama suami yang pertama. Nah, itu enggak sah. Karena ini sandiwara namanya, ya. Dibikin-bikin enggak boleh. Misalnya, ya. Ente talak istri ente talak 3. Nah, kan enggak boleh balik tuh. Kecuali ya, dia kawin dulu sama laki-laki lain, setelah diceraikan baru boleh balik lagi. Tapi nggak boleh dibikin-bikin, itu semuanya secara kebetulan. Kalau ente bikin-bikin nggak boleh. Misalnya ente mau balik lagi nggak bisa, ente panggil temen ente, tolong ente nikahin dulu bini aneh, ya. Bini aneh, ntar udah ente nikah, ente ceraiin. Tuh, sebab aneh pengen balik lagi. Nah, itu nggak boleh. Rekayasa namanya. Ya? Rekayasa namanya. Rekayasa nggak boleh. Itu dilaknat itu perbuatan itu. Ya. Jadi semestinya secara kebetulan semua, ya, secara alami. Yaitu perempuan mantan istri ente yang udah ente talak 3, ya, dia udah kawin lagi ya sama laki-laki lain dan sudah disetubuhi syaratnya. Kalau belum disetubuhi nggak boleh, ya, nggak boleh juga, harus disetubuhi walaupun 1 kali, ya, syaratnya begitu. Kemudian secara kebetulan terjadi perceraian lagi dengan ya suami kedua tadi. Nah, baru ente boleh balik lagi setelah selesai iddahnya, ya. Ini jangan suka nafsu. Ya, kalau lagi ribut sama bini jangan suka pakai emosi, pakai nafsu. Kalau ente nggak kuat dimaki-maki sama bini, keluar aja dulu deh. Tenangin pikiran, ya. Begitu. Jangan pakai emosi, mesti salah satu ngalah. Kalau bini ente lagi marah-marah, nah ente ngalah. Gitu aja. Jangan sampai keluar kata-kata pakai emosi. Aneh talak 1000. Wah, talak 1000. Bukan talak 3 lagi, talak 1000. Ya. Nah, boleh ya. Karena orang laki itu akalnya 9 kali lipat akal perempuan. Ya. Akal perempuan itu 1/10, orang laki akalnya 9/10. Maka dari itu orang laki harus lebih cerdas, lebih sabar, ya, gitu dalam rumah tangga. Nah, boleh dikit-dikit pakai emosi, apalagi main tangan, ya jangan. Dikit-dikit nabokin istri. Nanti kalau orang yang model begitu tuh dia punya anak perempuan ditabokin lagi ntar sama suaminya. Mau nggak ente punya anak perawan ente kena tangan mulu sama suaminya? Kan nggak mau ente, ya. Nah, ente juga jangan, ya. Jangan main tangan sama istri. Fa'in aqada lidzalika lam yashtarit sahha. Kalau dia akad tidak ada syarat seperti itu, ya sah saja. Ya, nggak ada syarat dibikin-bikin tadi itu, ya. Direkayasa. Artinya secara alami semua saja, secara kebetulan semua. Faslun idza wajada ahaduhuma al-akhara majnunan. Apabila ya setelah akad nikah salah satu suami istri mendapatkan ya salah satunya majnun ternyata. Ya, ternyata misalnya si suami ini dapatkan istrinya ternyata majnun. Ya, atau istrinya mendapatkan ternyata suaminya majnun. Nah, ya. Au majzuman, ya, atau kena penyakit lepra, ya. Yang itu tuh ya kulitnya merah, juzam, ya. Au abroso, atau penyakit belang ternyata salah satunya suami atau istri. Au wajadha rutqa, atau suami dan mendapatkan istrinya farjinya tertutup daging sehingga nggak bisa disetubuhi. Au korna, atau farnya tertutup tulang, terhalang sama tulang sehingga dia nggak bisa setubuhi. Ya, au wajadathu inninan,
atau istri mendapatkan suaminya ya impoten, nggak bisa kenceng tuh ya zakarnya ya, au majbuban, atau zakarnya terputus buntung, nggak ada batangnya zakarnya ya. Ternyata ya tabatal khiyar fi fasil aqdinya 'ala al-fawri 'inda al-hakim ya, maka terjadilah khiyar dalam ya fasahnya itu akad nikah. Jadi terserah, kalau dia redho ya terus ya nggak apa-apa, kalau dia nggak mau ya udah fasah ya, begitu nikahnya batal nikahnya gitu ya, karena nggak ada faedah dalam nikah seperti ini ya. Ente juga nggak mau kan, kalau ente impoten, ente kawin sama anak perawan ya, ogah itu anak perawan ya, nggak mau kan begitu. Sawaun kana bihi mithlu dzalikal aib amla, baik itu sama-sama aib itu atau tidak ya, begitu. Jadi sama dua-duanya ada aibnya misalnya ya, atau salah satunya gitu ya. Walau hadatsan aibu tsabatal khiyar aidan, kalau terjadi aib itu, nah tadi itu semuanya aib ya, aibnya nikah tuh ya. Kalau terjadinya itu aib setelah akad nikah ya, kalau tadi sebelum akad nikah cuman disembunyikan ya, begitu. Dari itu ya jangan suka disembunyikan ya. Kalau anak perempuan ya ada cacatnya, ada yang mau laki-laki, itu harus kasih tahu keluarganya, nih cacatnya begini begitu, jangan disembunyiin. Sama juga orang mau jual barang, penjual ada cacatnya barangnya, dia mesti kasih tahu ya calon pembelinya. Kalau pembelinya mau, nah, dikasih harga ya, diskon misalnya gitu. Kalau nggak boleh. Illa an tahdutsal 'unnatu ba'da an yaqa'aha fala khiyara ya, kecuali kalau impotennya itu terjadinya setelah udah rapi, nikah udah rapi, dia udah bersetubuh, udah apa ya, terjadi baru ya, begitu. Impotennya jadi baru dan dia udah pernah disubuhi, kemungkinan dari persubuhan tadi kemungkinan jadi anak begitu ya. Nah itu nggak ada khiyar di situ. Wa idza aqarra bil 'unnati ajalahu al-hakim sanatan min yaumil murafa'ah ilaih. Dan apabila si suaminya itu mengakui dia itu ada unnah, ada penyakit impotennya ya, setelah udah bersetubuh ya, maka ya kalau masalah ini dibawa ke hakim, maka hakim itu beri tempo 1 tahun ya. Istrinya misalnya ngadu ke hakim nih ya, bahwa suaminya impoten tapi udah disetubuhi itu ya. Nah itu hakim nggak boleh langsung memutuskan ya suatu hukum, ditunda dulu 1 tahun. Kalau dalam jangka 1 tahun ternyata suaminya bisa sembuh normal lagi, ya udah ya, nggak jadi batal nikahnya begitu. Karena kan itu penyakit, namanya penyakit bisa sembuh ya. Jangan lonjor ke arah kiblat ya, nggak boleh. Ya. Fa in jama'a fiha fala fasqalaha ya wa illa fala fasqu. Nah, kalau dalam jangka di tengah-tengah 1 tahun tadi ternyata ya sembuh, nah, maka tidak ada fasah. Kalau ternyata ya dalam jangka 1 tahun belum sembuh, baru itu ada fasah ya, pembatalan nikah. Wal muradu bil fawri wallahu a'lam. Mungkin ada pertanyaan dari Pak Bapak. Ada nggak? Kalau nggak ada, saya mau bertanya Ustaz. Yeah. Tadi masalah iddah
iddah kawin cerai itu sama cerai mati waktunya beda ya? Beda. Beda ya? Iya. 4 bulan 10 hari kalau cerai mati, kalau hidup 3 bulan 10 hari. Terus selain itu juga saya mau tanya masalah Malikul Yamin ini budak ya. Memang ini hukum yang sudah disusun rapi. Tapi sekarang ini ada nggak seperti itu Ustaz? Malikul Yamin perbudakan? Sekarang kayaknya nggak ada. Udah nggak ada perbudakan. Jadi udah berapa kurun terakhir udah nggak ada. Ya dari zaman Nabi masih ada, sahabat masih ada, zaman tabi'in terus masih ada. Semakin berkurang itu. Nah, kan dimerdekakan terus karena Islam menuntut kemerdekaan itu budak. Jadi setiap ada pelanggaran hukum, kafarahnya merdekakan budak yang muslim. Tuh begitu. Ya lama-lama mau nggak mau habis. Jadi perbudakan itu ya Islam yang menghabiskan, bukan PBB. Ya, orang sekarang kan didoktrin, oh PBB menurut peraturan PBB udah nggak boleh ada perbudakan di seluruh dunia. Bukan, jangan mau dibohongin ente, ya itu bukan. Islam yang melenyapkan perbudakan, begitu, ya. Kalau Ustaz tadi masalah pernikahan apabila ternyata perempuan itu enggak perawan umpamanya, itu gimana? Ternyata perempuan itu dekat perawan. Nah dicari penyebabnya. Apakah dia dari keperawanannya hilang dari perzinahan atau karena jatuh dari tempat tinggi? Kalau dia jatuh hilang keperawanannya, tetap dia disebut perawan. Begitu, dilihat dulu, ditilik, gitu, ya. Kalau dia keperawanannya hilang karena berzina, dia boleh tolak deh, itu aib, ya. Tapi kalau hilangnya karena jatuh atau karena ya ada sakit, ya, hilang itu baru, ya. Itu nggak boleh karena itu tetap disebut perawan asli. Ya Rasulullah sallallahu alaihi ya Rabbi al-ajali wa dardi ya Rasulullah sallallahu alaihi ya Rabbi al-ajali wa dardi Rabbi fanfa'na bi barakatihi wa binal husna bi ya Rasulullah salamun alaihi ya Rafi'al syadi wa abidna fi tariqatihi